dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan.
Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah. Saudara siap lompat buat Allah yang hebat dan dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
bersama-sama merayakan kehormatan dan kedahsyatan Tuhan. Bersama-sama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Saudara siap? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Yesus. Rayakan kehebatan dan kedahsyatannya. Oleh karena Dia yang telah memelihara setiap kita sampai kita ada dari tahun ini. Semua karena Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah. Deklarasi sama-sama dari pulau. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. We want more. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. sekali lagi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yang percaya Tuhan dahsyat pasti akan bangkit. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara siap? Sama-sama. Mari kita semua umat pilihan dengar panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari dengar bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Katakan sekarang, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Umat pemenang siap, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertaruh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Ayo sekali lagi katakan dari awal, dialah Raja. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mari kita semua umat pilih dengar. Amin. Untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktu kami berdiri atas bangsa ini, atas Indonesia. Lompat sama-sama, bukan bangkit,
bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ini doa kami. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan. Sekali lagi bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kami akan bangkit sebagai pemenang. Amin. Sampai setiap lutut bertelur bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Pastikan hati kita punya kerinduan yang sama. Ketika kita punya tujuan dan kerinduan yang sama, maka pasti Tuhan akan berkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Sekali lagi berkata, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
Mari terus sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Mari semua pria berkata pujian ini dari awal. Semua pria sama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini doa kami. Kerinduan di hadapan hadirat-Mu. Segala keangkuhan kami hilang. Mari gantian semua wanita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan. Mari nyanyi bersama-sama. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Angkat kedua tanganmu bersama. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Dengar penyembahan gerejamu pagi ini ya Tuhan. Hanya Tuhan yang kami tinggikan. Katakan dalam hidupku. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biarkan musik saja. Angkat kedua tanganmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Mari agungkan Yesus pagi ini. Kau yang berkata Tuhan, Engkau layak terima pujian kami. Engkau yang berkata Tuhan layak terima penyembahan kami. Angkat kedua tanganmu. Arahkan wajahmu. Pandang Yesus pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau Ya Tuhan. Bilang sama Tuhan. Ku tinggikan Oh Tuhan namamu Yesus, Yesus dalam hidupku lebih dari segalanya. Mari sembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus
dalam hidupku selalu. Mari berkata kepada Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu dalam hidupku ya Tuhan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Tuhan Yesus, sembah Kau, ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Yesus. Engkau yang mengalami pergumulan hari ini, Engkau yang mengalami tekanan hari ini, Engkau yang mengalami jalan buntu hari ini. Mari pandang Yesus, mari pandang hadirat-Nya. Oh Jesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lebih dari apapun kami mau sembah Engkau, ya Tuhan. Syakaralabaralabaralabaralaba. Nikmati Tuhan pagi ini, nikmati hadirat-Nya. Oh riabakandaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah. Syakaralabaralabaralabaralabaralaba. Kau hadir atas gereja-Mu pagi ini ya Tuhan. Engkau hadir atas jiwa yang terluka, Engkau hadir atas jiwa yang membutuhkan. Syakaralabaralabaralaba. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus namamu. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu berseru kepada Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ya Tuhan, Namamu yang menyembuhkan, Namamu yang membebaskan. Sembah Tuhan, ku sembah Kau.
Tuhan, namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Biarkan jemaat saja ku tinggikan namamu Yesus. Namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini semua kita diberkati Tuhan, amin. Kita kembali untuk dengar firman. Oleh karena itu siapkan Alkitabnya dan hati kita supaya kita bisa diberkati dan terima pesan Tuhan. Dan sebelum itu kita mau berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami semua siap untuk diberkati lebih lagi. Lengkapi kami untuk masuk di dalam musim yang baru yang ada di depan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan kemarin-kemarin. Kami sedang siap-siap untuk masuk ke 5784 tahun Ibrani yang baru. Oleh karena itu pengurapan Tuhan biarlah mengalir dan setiap kami boleh belajar mengandalkan Tuhan lebih lagi. Engkau Allah yang setia, Engkau andalan dan sandaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi, hamba-Mu urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, perjalanan hidup kita terus berjalan. Hari ini kita sudah sampai di hari-hari terakhir atau dalam rekaman ini dibuat. Tinggal berapa hari lagi 5783 selesai. Kita akan masuk di 5784 musim yang baru. Apapun yang ada di depan sana kita mungkin tidak tahu. Tetapi kita tahu Tuhan yang pegang masa depan kita akan terus memimpin Anda dan saya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dan oleh karena itu kita perlu kebergantungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Dan Anda dan saya mesti melatih, belajar mendengar suara roh lebih lagi. Di kitab Wahyu 2 dan Wahyu 3 di sana dikatakan orang yang mau menang itu adalah orang yang mendengarkan suara roh kepada jemaat. Siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak di tempat ini yang mau jadi pemenang lebih lagi. Maka Anda dan saya mesti banyak-banyak dengar suara Roh Kudus. Dengar-dengaran sama Tuhan bukan cuma sekali dua kali. Ini harus jadi gaya hidup. Karena kita akan dituntun dengan tantangan yang, kita akan berhadapan dengan tantangan ke depan yang kita tidak ngerti. Banyak hal yang gak jelas. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan. Belum lagi situasi politik yang ada di Indonesia. Perubahan akan terjadi. Karena siapapun yang nanti terpilih pasti akan mempengaruhi kepemimpinan di Indonesia. Lalu kemudian perubahan di dunia sekuler juga terjadi, sudah dikasih Tuhan. Pasca pandemi ini semua bergeser. Ya, sistem komunikasi berubah. Ekonomi berubah. Prioritas berubah. Semua berubah. Kedepan ini kita akan berhadapan dengan sebuah masa atau sebuah musim. Di mana keputusan-keputusan kita akan menentukan kita akan berhasil, kita akan diberkati atau tidak. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang mengambil keputusan dengan tepat. Karena mau dengar-dengaran sama Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Yang mau katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Galatia 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum yang memaksa, hukum yang menekan. Kamu gak hidup di bawah itu. Kenapa? Karena kamu memberi diri dipimpin oleh roh. Penting untuk Anda dan saya mau memberi diri dipimpin oleh roh. Dari pihak Tuhan, Tuhan akan mau turun tangan. Asal dari pihak kita memberi diri dipimpin oleh roh. Saudara, karena mendengarkan suara Roh Kudus ini bukan sekali atau dua kali. Tapi harus berkali-kali. Sampai menjadi gaya hidup. Ya. Gaya hidup. Maka yang penting di sini bukan hanya soal siapa yang memberi tuntunan dan siapa yang menerima tuntunan.
yang sangat penting di tempat ini adalah, dalam masalah ini adalah hubungan dari yang memberi pimpinan dan yang menerima pimpinan. Hubungannya. Ibarat smartphone, saudara dikasih Tuhan. Secanggih-canggihnya handphone tidak akan bekerja dengan maksimal. Banyak fitur ada di sana, apps ada di sana. But if there is no connection, kalau nggak ada hubungan, maka handphone itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Mau handphone murah sekalipun, tapi kalau connectionnya bagus, semua fitur, semua apps yang ada di handphone itu akan bekerja maksimal. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menentukan di sini adalah apakah kau maksimal atau tidak maksimal. Bukan soal mahal atau tidak mahal, lengkap atau tidak lengkap handphonenya. Gitu saudara ya. Jadi hidup Anda dan saya, Anda berprestasi, Anda bertalenta, Anda berbakat. Percuma semuanya kalau nggak connect dengan Tuhan. Connection itu sangat penting. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara menyadari ketergantungan kita dengan Tuhan di hari ke depan itu akan makin meningkat. Anda dan saya perlu melatih diri supaya punya yang namanya gaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berapa banyak yang mau dipimpin sama Roh Kudus? Sedang dikasih Tuhan. Kita mau belajar dari satu orang yang bernama Daud, saudara dikasih Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, hubungan manusia dan Roh Kudus tidak seintim zaman perjanjian baru, di mana Roh Kudus dikatakan masuk dan tinggal dalam diri kita semua. Saudara dikasih Tuhan, zaman perjanjian lama hanya beberapa orang Roh Kudus masuk dan tinggal. Sisanya Roh Kudus hanya hinggap, hanya menuntun, hanya menginspirasi. Enggak semuanya dapat seperti kita yang di perjanjian baru, saudara dikasih Tuhan. Tapi di masa perjanjian lama yang seperti itu cara kerja Roh Kudusnya, ada satu orang namanya Daud, saudara, yang punya kebiasaan, mampu membangun gaya hidup, sehingga semua keputusannya dalam tuntunan Roh Kudus. Memang gak sempurna, ada berapa, satu dua kali dia salah, sudah kasih Tuhan. Tapi dia salah satu dari orang-orang di perjanjian lama yang belajar dan mengembangkan kemampuan gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dia tulis Mazmur 25. Saya mau ajak kita baca sama-sama ayat 8 sampai dengan 15. Di sana ada tips yang dia kasih ke kita semua. Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang saya catat di sini. Tips dari Daud supaya punya gaya hidup untuk mendengarkan suara Tuhan. Penekanannya di sini bukan soal karunia, dapat penglihatan, dapat mimpi, bisa dengar suara dan sebagainya. Enggak, saudara dikasih Tuhan. Justru penekanannya nomor 1 ada di ayat 9. Yaitu dikatakan begini, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kunci supaya bisa selalu dituntun Tuhan. Anda dan saya harus rendah hati. Rendahkan dirimu di bawah hukum Tuhan. Ada beberapa orang Kristen ngomong, wah saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Malah jadi gak boleh ini, gak boleh itu, gak bisa ini, gak bisa itu. Kayak banyak banget ya batasannya untuk jadi orang Kristen. Salah. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan dibatasi. Ini yang benar, dilindungi. Dengan kita tunduk pada hukum, pada firman Tuhan, maka Anda dan saya jadi tidak perlu ada di luar Tuhan. Dengan Anda dan saya berada di dalam hukum Tuhan, Anda dan saya jadi tidak perlu melakukan kesalahan atau menerima hukuman atau mengalami bahaya.
Jadi engkau ketika engkau tunduk pada Tuhan, tunduk pada perintah, tunduk pada hukum, sebenarnya kita ada dalam perlindungan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, letakkan firman di atas yang lain. Letakkan firman bahkan di atas penglihatan. Letakkan firman di atas mimpi, di atas pernyataan. Karena penglihatan, mimpi, pernyataan harus tunduk pada firman. Karena firmanlah yang akan menguji semuanya. Nanti Roh Kudus akan ajari jalannya. Asal kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan. Ya, rendahkan diri. Rendahkan diri. Ambil keputusan, lihat tuntunan Tuhan. Baca Alkitab supaya Anda dan saya mendapat pemahaman-pemahaman. Apa saja sih yang Tuhan kehendaki. Saudara jangan pandang enteng Alkitab. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya adalah Tuhan sendiri. Dia tinggalkan buku petunjuk untuk hidup sukses di bumi ini. Namanya Alkitab. Kalau Anda dan saya hidup menurut guidance, menurut guidelines yang ada di dalam Alkitab, Anda pasti sukses, Anda pasti diberkati. Bahkan ketika engkau mungkin jarang-jarang dengar suara-suara yang nuntun. Atau jarang-jarang dapat mimpi seperti hamba-hamba Tuhan mungkin yang lain yang terkenal itu. Atau pendoa-pendoa yang luar biasa itu. Saudara dikasih Tuhan, engkau tetap jalan dalam kehendak Tuhan waktu engkau hidup sesuai firman. Karena firman itu sanggup bicara sendiri dan menuntun Anda dan saya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, belajar Alkitab lebih lagi. Kalau ada kelas kom masuk dalamnya. Kalau ada kelas PA pendalaman Alkitab ikut. Kalau ada seminar tentang pemahaman firman-firman ikut. Saudara kasih Tuhan. Maka Anda dan saya akan lihat. Engkau akan makin paham pada apa yang Tuhan tetapkan. Rendah hati. Bagus punya pemahaman, bagus punya kepintaran, bagus kalau punya wawasan, bagus saudara kasih Tuhan. Tapi rendah hati, tundukkan semuanya kepada firman Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, nomor 2. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memelihara gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Saudara ayat 10 bilang begini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Waktu Anda dan saya berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka Anda dan saya akan melihat semua jalan yang kau jalani itu akan penuh dengan kasih setia Tuhan dan kebenaran Tuhan. Tapi itu tidak berlaku buat semua orang. Itu hanya berlaku bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berpegang, katakan sama-sama berpegang. Berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Waktu engkau baca Alkitab, waktu engkau dituntun Tuhan, maka ada janji Tuhan di sana. Waktu engkau baca Alkitab tidak doa dulu, cuma baca selintas, tidak ngerti tapi dilewatin begitu saja. Saudara kasih Tuhan, maka semua yang kau baca itu cuma menjadi logos, cuma menjadi ilmu. Tapi waktu engkau baca, berdoa dulu, minta pengurapan dari Roh Kudus. Waktu engkau baca firman, lalu engkau renungkan, maka engkau akan lihat tiba-tiba ada beberapa ayat itu seperti hidup dan itu menjadi milikmu sepenuhnya. Waktu itu terjadi, engkau sedang terima rema, firman yang diurapi. Di dalam rema ada janji Tuhan. Di dalam rema ada pengajaran. Di dalam rema ada yang namanya peringatan. Tuhan sedang sembunyikan kita dari bahaya. Tuhan kasih peringatan. Tuhan sedang kuatkan Anda dan saya untuk berjuang maju ke depan. Saudara dikasih Tuhan, itu kita sebut dengan janji, perjanjian. Saudara, pegang janji Tuhan, pegang peringatan Tuhan. Percayalah, waktu engkau jalani jalan yang seperti itu, maka engkau dan saya akan lihat Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan itu adalah kebenaran. Anda akan menyaksikan Allahmu itu konsisten. Karena kalau dari dulu dia akan tuntun dengan setia, hari ini dia juga akan tuntun dengan setia. Dan besok juga dia akan tuntun dengan setia. Yang setuju, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan jaga Anda dan saya. Perjalanan kita akan terus disertai. Akan terus disertai. Ya, saudara, Tuhan akan tuntun Anda.
Pada waktu saya baru bertobat, saya melihat Alkitab itu sebagai sesuatu buku yang baru. Seneng banget baca Alkitab. Sehari itu bisa 20 pasal. Saking senengnya. Tiba-tiba banyak hal yang bisa ngerti. Biasanya kalau baca Alkitab gak ngerti. Entah kenapa sejak lahir baru tuh tiba-tiba banyak yang nangkep. Banyak yang baru. Banyak pemahaman-pemahaman baru. Nah waktu itu terjadi saudara. Dalam banyak percakapan saya dengan Alkitab, dengan Tuhan. Saya tiba-tiba menerima banyak janji. Saya terima itu sebagai janji Tuhan kepada saya secara pribadi. Saya catat dalam buku saudara. Saya punya bukunya, catatannya ada. Salah satunya saya yang awal-awal banget saudara. Saya tulis di buku saya itu ada 13 janji Tuhan di awal-awal saya bertobat saudara. Saudara tahu hari ini 13-13-nya sudah jadi semua. Gak ada satupun yang gagal. Saudara kalau Tuhan udah janji dia pasti genapi. Katakan amin. Dan hari ini karena saya tuh udah lihat kemarin tuh Tuhan tuh begitu setia. Hari ini kalau Tuhan janji lagi, saya akan pegang dan saya pasti lihat janjinya. Nanti di depan juga akan seperti itu dan seterusnya akan seperti itu. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, dia konsisten. Yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 12. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Luar biasa ya. Waktu Anda dan saya takut akan Tuhan, yang nomor satu, engkau akan ditunjukkan jalan apa yang harus dipilih. Tapi kemudian waktu engkau melakukan, menjalani tuntunan Tuhan karena engkau takut Tuhan, yang diberkati bukan cuma engkau, tapi kemudian di sana dikatakan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang yang taat, yang diberkati juga termasuk anaknya dan cucunya. Dahsyat. Saudara kasih Tuhan, ya takut akan Tuhan. Kenapa banyak orang sebentar dapat karunia, dapat tuntunan, tapi habis itu Tuhan gak tuntun lagi. Mungkin waktu Tuhan ngomong, orang itu gak lakukan. Saya gak tahu orang itu nganggap apa. Udah tahu yang ngomong Tuhan, kok gak jalanin? Kalau Tuhan yang suruh, jalan. Lakukan perintahnya, lakukan tuntunannya. Berarti gak takut Tuhan tuh. Ya, kalau Tuhan udah tuntun tapi gak jalan, gak melakukan. Berarti gak takut. Kalau tahu yang namanya Tuhan, He is God. Dia Tuhan, kurios, penguasa. Hormat dong, takut dong. Segen dong. Jadi waktu kita terima tuntunan itu bukan opsi. Ya. Itu bukan pilihan, itu perintah. Perintah. Ya, perintah. Jadi waktu dituntun tuh ya jalan dong, ikutin. Maka kalau kita punya habit, punya gaya hidup yang seperti itu, jangan heran kalau Tuhan selalu menunjukkan jalan yang harus dipilih. Tadi saya sudah katakan ke depan akan banyak sekali perubahan. Anda dan saya akan berhadapan dengan banyak challenge, banyak kesempatan juga. Ya, kita harus memilih. Nah, kita akan bingung memilih. Karena begitu banyak mungkin opsi yang ada. Tapi kalau kita dituntun sama Tuhan, Tuhan akan membantu kita memilihkan apa yang harus dipilih. Kalau itu yang terjadi, wah enak sekali saudara. Karena setiap keputusan Anda akan merasa aman. Biarpun kelihatannya seperti kayak tidak melihat tanda-tanda mujizat atau apa. Tapi waktu Anda dan saya menjalani apa yang jadi pilihan Tuhan, engkau akan tenang, akan ada shalom di sana. Bahkan ketika aku berhadapan sama masalah, engkau akan tetap tenang. Kenapa? Karena aku tahu, rohmu tahu, jiwamu tahu, yang kau jalani itu Tuhan yang suruh. Amin. Kuat pasti. Dan nanti pada waktunya kau akan lihat yang Tuhan pilihin pasti yang terbaik. Dia yang pegang masa depan. Gak mungkin salah. Gak mungkin salah. Terakhir.
ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kalau kita bergaul karib, kalau kita punya yang namanya takut akan Tuhan dan kita bergaul karib dengan Tuhan, maka perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tadi saya sudah bilang, ada janji yang dilepaskan. Ya. Tapi bukan hanya itu, Ia akan mengeluarkan kakiku dari jaring. Ada banyak jebakan di sekitar kita. Kelihatannya pilihan bagus, kelihatannya pilihan baik. Tapi ternyata di belakangnya ada banyak masalah yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tapi kalau orang itu bergaul karib dengan Tuhan, dia akan dikasih tahu. Dia akan dapat perjanjian. Tuhan akan tunjukin, saudara dikasih Tuhan, apa yang harus dilakukan. Karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Rendah hati, banyak cari Tuhan. Kenapa sih kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, kita perlu tunjukin kita butuh Dia. Masa kita cuma datang ke Tuhan kalau lagi butuh sih? Harusnya sebelum butuh udah datang. Ya. Saudara pernah ketemu orang, aku temen, cuma datang cari saudara kalau lagi butuh. Seneng gak? Ya. Pasti Anda tolong juga ya, karena kawan Anda orang baik gitu ya. Tapi ya pasti agak kurang happy lah. Ya. Coba sebelum butuh sudah bangun hubungan, rajin nelpon, kadang-kadang ketemu, hangout, paling enggak chit-chat, ngobrol gitu, saudara kasih Tuhan. Pada harinya kita butuh pertolongan, enggak ada keterasingan, dia bukan orang asing. Jadi kita lega, nolongnya itu enak, all out, seneng gitu saudara. Ya. Ingat loh saudara, Allah kita bukan cuma Allah yang penuh kasih. Pada hakikatnya dia punya sifat keadilan. Kalau karena kasih dia akan terima semua orang sama, betul. Ya, betul. Tapi ingat Allah yang sama juga Allah yang adil. Keadilannya tidak akan menyamakan perlakuan terhadap orang yang rajin ketemu sama yang gak rajin ketemu. Apakah yang gak rajin ketemu akan ditolong? Akan ditolong, pasti ditolong. Tapi pertolongannya gak akan sama dong sama orang yang rajin ketemu Tuhan. Tetap ditolong, tapi gak mungkin disamain. Orang yang rajin doa sama yang gak rajin doa. Gak mungkin disamain orang yang rajin baca Alkitab sama yang gak baca Alkitab. Pasti ditolong semuanya. Tapi bentuk pertolongannya akan beda besar favornya. Akan beda besar perkenanannya. Ya. Kenapa? Karena ada hubungan. Hubungan bukan menyelamatkan, iman menyelamatkan. Tapi hubungan akan membedakan kepercayaan, akan membedakan kualitas rohani, kualitas berkat yang akan kita terima. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, selalu bergaul karib dengan Tuhan. Selalu bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti bukan cuma sekali dua kali dengar-dengaran sama Tuhan. Berkali-kali. Berkali-kali. Ini akan menjadi suatu proses pembelajaran. Ini akan menjadi penuh dengan pergumulan. Penuh dengan proses ketekunan. Komitmen, konsistensi. Tapi kalau engkau sedang berjuang hari ini. Kalau hari ini engkau sedang menantikan jawaban doa. Kalau hari ini engkau juga sedang dengar-dengaran sama suara Roh Kudus. Tapi kayaknya belum ada terobosan. Pandang garis akhir. Lihat tujuan. Lihat mahkota. Nanti di ujung jalan engkau akan lihat ke belakang. Dan engkau akan tahu perjuanganmu layak dijalani. Katakan amin. Allah kita gak pernah ingkar saudara. Pengharapan dalam Tuhan gak pernah mengecewakan.
Amin, saudara kasih Tuhan. Kesetiaannya, kebenarannya akan nyata dalam hidup Anda dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara menangkap pesan Tuhan ini. Biar setiap kita belajar untuk terus jalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama saya mau ajak kita nyanyi lagu ini yuk sambil kita berdoa. Puji Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak, aku berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu. Biar kami semua boleh kuat di dalam Engkau. Kami terus menantikan tuntunan-Mu. Dengar-dengaran pada Roh yang berkata-kata kepada kami. Roh Kudus, tolong kami semua untuk punya gaya hidup yang dipimpin Roh. Memasuki musim yang baru yang ada di depan. Agar setiap kami boleh memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Urapi semuanya ya Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan urapi tangan-tangan yang terangkat ini. Urapi dan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, urapi. Tuntun mereka semua untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati yang sedang bergumul, jawab doa mereka. Biar mereka boleh melihat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dikasih Tuhan, mari siapkan anggur dan rotinya. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan melakukan dengan benar. Dan untuk itu kita akan berdoa. Pada waktu kita berdoa, jangan keraskan hati. Roh Kudus akan menunjukkan apa yang harus dibereskan. Supaya waktu Anda dan saya melakukan perjamuan kudus, kita terima berkat, bukan terima kutuk atau terima masalah. Jadi kalau nanti Roh Kudus bicara mengingatkan tentang dosa dan kesalahan, akui. Kalau Roh Kudus ingatkan ganjalan dengan sesama, ampuni. Supaya setiap kita bisa berdiri benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Oria mayaran yamataka shandara bataka barada barada bataka bayasanda bayarada barada ba. Ikana dia bataka bayasanda barada barada barada. Tuntun kami semua. Nyatakan kepada kami supaya kami diberkati lewat perjamuan kudus ini. Tuhan kasih tahu kalau ada kesalahan yang harus dibereskan atau luka, ganjalan dengan sesama. Biar saat ini kami dipulihkan. Ambil waktu sebentar ya Tuhan. Jamah semua anak-anak-Mu Tuhan. Mari saudara dengar-dengaran sama suara Roh Kudus. Jangan kerasin hati. Korea mayarada bataka, bereskan dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan.
Ora baya radia bataka baya sada barala 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 baya sada barala barala baya sakara barala barala. Ora baya radia bataka baya rada barala 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 baya sada barala barala. Oka radia mataka rada barala barala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minta ampun untuk kesalahan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Sesuai dengan janji firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami ngaku dan membereskan di hadapan Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebagai imam buat mereka semua, hamba menyatakan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang kami sudah akui dan bereskan di hadapan Tuhan, sudah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Bilang terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Untuk darah yang tercurah. Untuk tubuh yang dipecahkan buat kami. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, ya radia maya syada bara maya syada bayara bara maya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sorak haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, angkat tangan kita sama-sama. Oh rabayarani amataka syandarani abataka rarabararaba. Curahkan rohmu ya Tuhan. Bapa, penuhi kami sekali lagi hari ini. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan penuh dengan roh Allah yang hidup. Dikuasai, didominasi, dipimpin oleh Roh Kudus. Urapi mereka semua. Biar kuasa Tuhan memberdayakan. Kuasa Tuhan memampukan. Yang lemah jadi kuat. Yang sakit jadi sembuh. Tuhan, yang hilang akal, hilang semangat, putus asa, bangkit. Dan boleh terima anugerah dari Tuhan. Pewahyuan dari Tuhan. Hidup mereka dituntun. Apa yang mereka kerjakan berhasil. Tuhan, urapi mereka. Pemulihan terjadi di keluarga, di pekerjaan, di keuangan, di studi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kehidupan mereka di masyarakat juga dalam perlindungan Tuhan. Dan ada dalam favor Tuhan. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke depan musim yang baru. Setiap kami dalam pimpinan roh. Engkau memastikan
supaya langkah-langkah kami aman. Keluarkan kaki kami dari jaring, dari jebakan-jebakan di sekitar kami. Biar kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Berjalan terus dan menyaksikan kemuliaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama. Saudara dikasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, intim, serta kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali jemput yang permai sebentar lagi. Bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan